Keluarga yang diberkati Yesus Kristus, kita tetap bersyukur melalui ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Jiwa kita tetap damai walau dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita pun tidak akan kehilangan rasa sukacita dan hidup dalam damai di tengah-tengah pergumulan keluarga dan pekerjaan. Selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Tema khotbah pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya ibadah kita berkenan bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudara-saudara berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita menerima votum pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani pasal 2 ayat 17. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Mengalir dalam hatiku, damai
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharilah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Keluarga Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dibimbing untuk menemukan maksud Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan di hari ini terambil dari Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu,
haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, pendamaian yang berkenan bagi Tuhan. Pendamaian memberikan pengertian bahwa ada perseteruan yang membutuhkan perdamaian. Pendamaian berkaitan dengan kata damai atau berdamai. Pendamaian merupakan perbuatan seseorang untuk mendamaikan suatu pertikaian atau perseteruan. Ada banyak faktor yang membuat orang hidup dalam ketiadaan damai dengan orang lain. Seringkali pendamaian bisa dilakukan dengan suasana yang menggembirakan, sebab yang bertikai dapat hidup rukun dan menjadi sahabat. Tetapi ada pula yang dalam keberadaannya tidak terus mempertahankan hidup damai satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita membaca tentang korban bakaran. Korban bakaran adalah salah satu persembahan yang ditetapkan Allah dalam peribadatan orang Israel. Beberapa aturan yang menjadi ketetapan yang harus ditaati dengan seksama supaya berkenan bagi Allah. Ada tata cara korban yang menjadi pegangan bagi ibadah yang diselenggarakan dalam bait Allah sesudah zaman pembuangan di Babel.
Para imam bertugas untuk menata dan mengatur korban bakaran di atas mezbah persembahan dengan maksud persembahan itu sendiri bagi umat Israel. Seluruh korban-korban persembahan sudah ditetapkan oleh Allah, baik itu dari hasil bumi tanaman, juga dari ternak. Korban bakaran adalah di mana dilakukan oleh orang Israel dengan membawa ternak berupa lembu, sapi, atau kambing domba. Dan mereka akan mempersembahkan korban bakaran dengan maksud menyatakan kesetiaan mereka dan memohon pengampunan kepada Allah. Dan korban bakaran ini juga menjadi penyataan syukur karena Allah telah menerima pendamaian dari orang yang mempersembahkan korban bakaran. Kekasih-kekasih Kristus, Musa menyampaikan firman Tuhan di dalam kemah suci, yaitu tempat perjumpaan Allah dan umatnya. Musa berbicara kepada seluruh bangsa Israel tentang persembahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dengan ketentuan dari ternak, yaitu lembu, sapi, atau kambing domba. Dan juga bahwa dengan aturan ini ada pula sesuai dengan ekonomi orang yang akan mempersembahkan korban. Sehingga di dalam persembahan korban bakaran juga bukan hanya lembu, sapi, atau kambing domba, tetapi juga ada burung tekukur. Dan itu dikhususkan bagi mereka yang berada dalam strata sosial masyarakat, yaitu miskin. Bapak, Ibu, Saudara, kita perhatikan apa yang menjadi tindakan orang yang mempersembahkan korban bakaran. Sebagaimana korban bakaran, tujuan utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Korban bakaran dilakukan untuk memelihara, memulihkan, atau merayakan hubungan antara Allah dan pemberi persembahan. Karena itu dikatakan bahwa mereka datang membawa lembu ke pintu kemah suci. Itu artinya dengan lembu sebagai korban bakaran akan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian orang yang membawa korban bakaran itu meletakkan tangan di atas kepala korban lembu untuk menunjukkan bahwa dosa-dosa pembawa korban dialihkan
kepada hewan itu, dan Allah akan menerima korban itu dan mengampuni dosa-dosanya. Hewan itu menerima hukuman yang mestinya diterima umat karena berbuat dosa. Darah yang disiramkan pada sekeliling mezbah memiliki kuasa menyucikan dan menunjukkan bahwa seseorang sudah dipersembahkan kepada Allah. Sebab darah itu adalah lambang atau simbol hidup, nyawa. Sebab itu maka dapat dimaksudkan untuk diri orang yang berbuat dosa itu benar-benar disucikan, atau dia menyucikan dirinya di hadapan Allah. Lalu korban lembu itu akan dikuliti, dipotong-potong, para imam meletakkan di atas mezbah, kemudian akan dibakar. Dan itu harus dibakar habis. Tentang korban bakaran ini, maka juga dapat kita merujuk pada apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3 ayat 25 dan 26. Bahwa Yesus telah melakukan pendamaian antara manusia dan Allah. Pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus bukan dengan harta, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang suci. Sehingga dengan demikian maka dialah sendiri yang telah memberikan dirinya untuk menyucikan seluruh umat manusia dari dosa. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi jalan pendamaian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka kehidupan kita pun juga senantiasa mendekat pada perbuatan Yesus Kristus yang terus menyatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi penebus dosa manusia dan membuka jalan kehidupan manusia untuk mendekat kepada Allah. Bagi kita yang percaya kepadanya, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Pendamaian itu juga merupakan perbuatan Allah untuk membenarkan kehidupan kita. Kita telah menjadi anak-anak Allah yang dibenarkan karena Yesus telah melakukan perdamaian antara manusia dan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini hendak berbicara, menyampaikan kepada kita sekalian
Yang pertama, umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus telah dihapus dosanya. Sehingga kita juga mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka ciptaan yang lama itu harus ditinggalkan. Artinya kita memiliki hidup baru. Sehingga dengan demikian benar-benar harus meninggalkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita menerima pendamaian yang telah Allah berikan kepada kita. Dia anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, jangan dosa menetap di dalam kehidupan kita. Jangan dalam kehidupan kita ini selalu menunjukkan sifat kambuh. Kalau kita sudah ada dalam rasa zona yang aman, yang nyaman, tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam keadaan dunia ini atau di tengah-tengah bangsa ini, lalu kita lengah dan hidup dengan sembarangan. Karena itu, bahwa benar-benar harus kalau ada pertobatan yang sungguh dan semakin hari memperlihatkan hidup baru itu, sehingga pendamaian yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita bukan sebagai kesia-siaan untuk kita hidup beriman kepadanya dan hidup dengan segala keadaan kita. Ia juga menyatakan di dalam dirinya bahwa sebagai imam besar yang mempersembahkan korban, terutama dirinya, untuk mengampuni dosa semua manusia. Sebab itu mari kita juga mau melakukan bagaimana kehidupan kita ini supaya mencegah untuk kita tidak melakukan dosa. Kita tetap menjadi orang-orang yang bagaimana menciptakan rasa damai satu dengan yang lainnya. Sehingga kehidupan kita ini mau memberikan cerminan. Sebagaimana dalam belas kasih dan setia dalam tugas Yesus Kristus mengikuti segala perintah dan aturan-aturan Allah. Dan itulah yang juga hendak terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menganggap ada aturan, baik itu di dalam kehidupan kita gereja ataupun di dalam kehidupan kita dalam keberadaan sekitar kita, masyarakat bangsa ini. Kita tidak menganggap aturan-aturan itu merepotkan kita. Tetapi kita harus menunjukkan bagaimana kita tetap
berada di dalam kehidupan kita, menunjukkan semakin hari semakin memaknai hidup dalam damai. Yang kedua, kita juga melihat ada di dalam firman Tuhan hari ini berbicara soal persembahan sebagai korban bagi Tuhan. Maka di dalam keberadaan kita juga ada di mana kita mau menyatakan persembahan sebagai korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita punya segala aturan-aturan dalam persembahan. Kita pun seringkali diberikan amplop-amplop sebagai bentuk persembahan. Tapi mari kita tidak fokus dengan amplop-amplop itu, tetapi bagaimana kita memiliki rasa hidup yang damai di dalam Tuhan, hidup yang betul-betul merasakan damai, sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga dengan demikian, maka ketika kita memberi persembahan itu dengan penuh hati yang damai, tentram, dan sukacita. Persembahan harus sungguh-sungguh. Dari anugerah Tuhan yang telah diberikan lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita. Supaya dengan demikian, bahwa ketika kita memberikan persembahan, bukan sebuah celaan, bukan sebuah hal yang dimana itu hasil dari mencuri, hasil dari korupsi, ataupun dari cara-cara yang tidak halal. Terpenting bagi kita bahwa hendaklah kita memberikan persembahan itu di dalam suatu bentuk kehidupan kita melayani Tuhan, supaya dengan demikian bahwa kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita dengan penuh sukacita. Tuhan akan memberikan hidup damai dan sejahteranya bagi kita semua. Amin. Ramaikanlah sengketa
Keluarga Kristus, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Marilah saudara-saudara kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami, terutama lewat karya pendamaian Yesus Kristus, sehingga kami selalu ada dalam keselamatan dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau pun selalu menyatakan perlindungan dan pertolongan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang Maha Besar, sehingga kuasa senantiasa Engkau nyatakan di dalam segenap keberadaan kami. Karena itu ya Tuhan, hanya Engkaulah ya Bapa yang terus kami puji, kami muliakan, kami datang dan bersyukur serta sungkur di hadapan-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam karya-karya agung-Mu, sehingga kami tetap menjadi umat yang berkenan dan layak untuk Tuhan berkati. Saat ini ya Tuhan, kami sehati untuk mendoakan seluruh keberadaan pemberitaan firman-Mu di berbagai tempat di dalam dunia ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau pun selalu ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia, terutama bagi pemberita-pemberita firman-Mu, supaya firman Tuhan akan terus diperdengarkan kepada semua orang. Dan kami juga boleh Tuhan sanggupkan sebagai gereja dan umat Tuhan untuk menyatakan pendamaian yang berkenan kepada Tuhan, supaya kehidupan kami pun tetap jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang mendatangkan cela dan noda bagi nama Tuhan, terutama di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, bagi semua umat Tuhan dan juga semua orang di muka bumi ini, di dalam mengalami berbagai situasi keberadaan karena pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menghapus dosa-dosa kami, maka Engkau mau pulihkan kami ya Bapa. Biarlah belas kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus, itulah
yang kami percaya bahwa Engkau juga akan membersihkan, mengangkat seluruh keberadaan dari pandemi COVID-19 ini. Dengan begitu banyak dampak kehidupan bagi manusia. Pertolongan-Mu kami perlukan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Juga kami percaya Tuhan, bahwa kami seluruh rakyat Indonesia dengan keberadaan pandemi COVID-19 ini, kami tetap ya Tuhan selalu ada di dalam satu rasa, satu karya kebersamaan kami sebagai rakyat Indonesia, sehingga dengan demikian segala sesuatu yang dialami dalam kehidupan kami bangsa Indonesia ini, kami tetap menyerahkan hidup dan diri kami kepada Tuhan. Bagi mereka yang sudah terkonfirmasi dengan COVID-19 positif, Tuhan, tolong mereka. Mereka berjuang, dan mereka mau terus hidup di dalam segala keberadaan mereka, pribadi maupun keluarga. Maka kami juga percaya Tuhan anugerahkan kesembuhan bagi mereka. Mereka baik sebagai PDP maupun juga ODP atau juga OTG, semuanya Tuhan. Apa yang menjadi aturan-aturan yang diberikan di tengah-tengah pencegahan penyebaran COVID-19 ini, Tuhan tolong supaya kami juga boleh mengikutinya dengan baik dan kami mengerjakan apa yang sesungguhnya, supaya dengan demikian kami bersama-sama sebagai bangsa melawan COVID-19 ini. Bapa Surgawi, juga pulihkan bangsa kami, supaya kami semua pulih dan kembali dengan aktivitas kami sehari-hari sebagaimana mestinya ya Tuhan. Dan kami mau melakukan segala sesuatu kehidupan kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Sebab itu dalam ketidakberdayaan kami manusia, kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau mengampuni dan menolong kami bangsa Indonesia. Dengan segala sesuatu dampak yang terjadi, terutama ekonomi bangsa, ekonomi keluarga, kami juga yakin Tuhan, bahwa Tuhan tetap kuatkan kami, teguhkan hati dan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami tidak melakukan berbagai kriminalitas, berbagai kekacauan dan kerusuhan, tetapi kami mau tetap mengerti dan memahami segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, terselenggara dengan baik dalam arahan pemerintah. Dan juga Tuhan, kami selalu melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sebagai pendamaian yang berkenan kepada Tuhan, kami berbagi kasih
Kami menyerahkan apa yang ada pada kami untuk orang lain yang sedang kelaparan, orang lain yang sedang menangis dengan kondisi hidup mereka. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk setiap kami boleh melihat di sekitar kami. Supaya dengan demikian nama Tuhan terus dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah Tuhan kami, anak-anak-Mu, keluarga-keluarga di dalam GPIB, Jemaat Getsemani Balikpapan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami kepada Tuhan dengan segala pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, dengan hidup persekutuan kami yang tekun di hadapan Tuhan, dan juga seluruh harapan-harapan lewat doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan menyatukan kami, sehingga dengan demikian kalau kami terpisah dalam kehidupan persekutuan kami di rumah-rumah kami masing-masing, tetapi seruan kami menyatu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10a yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidup. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidup. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita bangkit berdiri,
kita doakan persembahan syukur kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami di dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita mendengar amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Kristus. Pakailah firman Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai wujud kesaksianmu atas perbuatan Tuhan yang besar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat, mengisi apa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datangnya bila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat, mengisi apa yang risau benar. Mari angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.